Hai guys, selamat datang kembali di channel Sesepuh Anime. Video kali ini akan melanjutkan alur cerita manga part 5 dari Magi The Labyrinth of Magic. Usahakan kalian udah nonton alur cerita Magi sebelumnya yang bisa kalian cek di deskripsi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja ke ceritanya. Seminggu setelah perkumpulan para raja, di Balbat, Koen sedang mendiskusikan persiapan mereka untuk berperang melawan Hakuryu yang telah menguasai Rakusho, ibu kota Kekaisaran Ko. Saat ini, Kekaisaran Ko terpecah menjadi dua, di mana 80% pasukan Kekaisaran masih berada di tangan Koen. Di sisi lain, Alibaba dan Aladin sedang dalam perjalanan untuk menemui Hakuryu. Mereka berdua berniat mencegah terjadinya peperangan yang akan dilakukan Hakuryu. Saat Aladin sampai di Rakusho, dia terkejut melihat ada isolation barrier yang terpasang di sana. Dia mencegah Alibaba untuk masuk ke dalamnya. Tak lama setelah itu, Judar muncul dan menonaktifkan barrier yang dia pasang. Judar mempersilahkan mereka untuk menemui Hakuryu. Mereka pun bertemu dengan Hakuryu yang duduk di singgasananya. Hakuryu lalu berbicara empat mata dengan Alibaba, sedangkan Aladin bersama dengan Judar. Awalnya Hakuryu dan Alibaba saling bercanda, tapi Hakuryu mulai beralih ke topik yang serius. Hakuryu menawarkan kerjasama pada Alibaba untuk mengambil alih kembali negara Balbat dari kekuasaan Koen. Menurut Hakuryu, ini adalah cara terbaik untuk Alibaba mendapatkan kembali tanah kelahirannya dari genggaman Koen. Tapi Alibaba membantahnya karena tujuan Alibaba mendatanginya adalah untuk mencegah terjadinya perang. Alibaba memberitahu Hakuryu jika orang-orang di dunia ini harus bersatu untuk mencegah Dewa Hitam kembali turun ke dunia ini. Jelas saja Hakuryu menolak usulan Alibaba karena saat ini orang yang paling dia benci adalah Koen dan tidak mungkin dia mau bersekutu dengannya. Hakuryu kecewa dengan Alibaba karena tanah airnya dikuasai orang lain tapi dia hanya diam saja. Alibaba hanya tidak ingin mengambil kembali negaranya dengan cara yang salah dan justru menjadikan rakyat Balbat menjadi korban peperangan. Hakuryu lama-lama menjadi muak dengan kenaifan Alibaba. Cahaya yang dipancarkan Alibaba terlalu terang dan itu sangat mengganggu pandangan hidup dari Hakuryu. Karena itu Hakuryu berniat untuk melenyapkan Alibaba. Hakuryu menggunakan kekuatan jin Belialnya untuk menyerang pikiran Alibaba. Tapi untungnya Aladin berhasil datang tepat waktu dan menyelamatkan Alibaba. Aladin pun sadar jika Hakuryu sudah jatuh ke dalam kegelapan. Itulah kenapa ruhnya berwarna hitam seperti Judar. Hakuryu menggunakan jurus Belior Zakera pada Alibaba dan Aladin. Jurus untuk menciptakan ilusi dan menulis ulang ingatan targetnya. Di dalam pikiran Alibaba, dia melihat Koen membunuh rakyat Balbat dan menjadi sangat membenci Koen. Untungnya Aladin kembali berhasil menyelamatkan Alibaba dari kendali pikiran. Nampaknya jurus Hakuryu bisa diblokir oleh Borg milik para penyihir seperti Aladin. Hakuryu lalu berubah ke mode full jin equip dari Zagan untuk memulai pertarungan serius. Alibaba juga berubah ke mode full jin equipnya agar bisa menahan serangan-serangan Hakuryu. Di sisi lain, Judar menggunakan jurus Talk Al-Salos untuk menghujani Aladin dengan tombak es. Hakuryu mengatakan pada Alibaba jika dia juga akan mencuci rakyat otak Balbat agar mau membantunya melawan pasukan Koen. Mendengar hal itu membuat Alibaba marah dan mulai bertarung dengan serius. Alibaba menggunakan jurus Amol Berka untuk menciptakan dinding api dan menghentikan semua serangan Hakuryu. Bahkan di saat pertarungan hidup mati, Alibaba tidak ingin membunuh Hakuryu, melainkan hanya ingin menghancurkan senjata metal vesselnya. Kenaifan Alibaba inilah yang sangat tidak disukai oleh Hakuryu. Di sisi lain, Aladin menggunakan sihir gravitasi untuk menciptakan klon-klon Ugo dari pasir. Klon-klon itu bisa melepaskan serangan api besar untuk diarahkan pada Judar. Tapi sayangnya serangan Aladin tidak berdampak apa-apa dan justru klon-klon Ugo bisa dihancurkan dengan mudah oleh Judar. Semua itu berkat ruh hitam melimpah yang didapatkan Judar dari perang Magnostat sebelumnya. Saat ini Judar memiliki semua pengetahuan sihir dari Magnostat, negara sihir terbesar di dunia ini. Karena itu Judar yakin dia lebih kuat dari siapapun di dunia ini. Saat Judar melancarkan serangan, dia terkejut melihat serangannya berhasil dipantulkan oleh Aladin dengan jurus Doruf Sabaha. Judar heran bagaimana bisa Aladin meniru sihir Solomon. Aladin menunjukkan jawabannya adalah berkat kekuatan Wisdom of Solomon. Kekuatan ini menghubungkan Aladin pada Secret Palace, tempat di mana semua peredaran ruh dikendalikan. Magi yang mati juga akan dihidupkan kembali di Secret Palace.
Itulah kenapa Aladin bisa mendengar ruh dari Almatoran dan mendapatkan sihir dari era itu. Judar lalu menggabungkan sihir es dan sihir angin untuk menciptakan sihir tingkat tinggi. Jurus itu adalah Talgea yang berupa tornado raksasa dan berbentuk seperti kepala naga. Jurus Doruf Sabaha yang dikeluarkan Aladin sama sekali tidak mempan melawannya. Aladin pada dasarnya memang belum bisa menguasai jurus ini sepenuhnya. Judar heran kenapa Aladin sampai rela mempertaruhkan nyawanya untuk orang-orang yang bahkan bukan dari dunia yang sama dengannya. Aladin hanya memberikan satu jawaban pasti, yaitu karena dia menyayangi semua orang di dunia ini. Aladin pun menunjukkan dia berhasil menguasai Doruf Sabaha dan memantulkan sihir tingkat tinggi milik Judar. Kembali ke pertarungan Hakuryu, dia menggunakan jurus Zauk Mobareza untuk mengubah pepohonan di sekitarnya menjadi naga yang menyerang Alibaba. Tapi Alibaba dengan mudah membakarnya dengan jurus api andalannya. Karena kekuatan Jin Zagan tidak cocok untuk melawan Alibaba, Hakuryu lalu berganti ke mode full Jin Equip dari Jin Belial. Hakuryu memegang sabit besar dan melayangkan serangan pada Alibaba tapi berhasil dihindari. Hakuryu lalu menggunakan tanaman Zagan untuk memegangi kaki Alibaba agar tidak bisa bergerak. Setelah itu Hakuryu berhasil menggunakan sabitnya untuk memotong kaki Alibaba. Alibaba melihat kakinya masih utuh, tapi anehnya dia tidak bisa menggerakkan kakinya seolah-olah kakinya menghilang. Jurus Hakuryu ini bernama Belial Goldoreza. Dengan menggunakan sabit Belial, Hakuryu dapat memutuskan indera lawannya dan mengirimkannya ke dimensi lain. Luka dari serangan sabit ini juga tidak bisa disembuhkan, yang berarti kaki kiri Alibaba tidak akan bisa digerakkan selamanya. Hakuryu masih melanjutkan serangannya pada Alibaba. Hakuryu sangat kuat karena bisa menggunakan kekuatan Zagan dan Belial bersamaan. Tapi Alibaba tidak menyerah dan melancarkan serangan balik pada Hakuryu. Alibaba berhasil melukai Hakuryu, tapi sebagai gantinya, tangan kiri Alibaba terkena tebasan sabit Hakuryu. Alibaba dan Hakuryu lalu bersiap menggunakan serangan terakhir mereka untuk mengakhiri pertarungan. Mereka berniat mengeluarkan sihir terkuat masing-masing untuk mengalahkan satu sama lain. Alibaba menunjukkan Extreme Magic Amol Albador Saika, di mana dia menciptakan burung Phoenix raksasa yang melaju ke arah Hakuryu. Hakuryu juga mengeluarkan Extreme Magic Belior Zauto, di mana dia menciptakan naga hitam yang meraung. Raungan naga itu melahap dan menghancurkan semua panca indera makhluk hidup yang berada di dalam jangkauannya. Alibaba merasakan dirinya seolah-olah menjauh dari dunia ini. Walaupun begitu, burung Phoenix Alibaba berhasil menerobos naga itu dan Alibaba sampai di hadapan Hakuryu. Tanpa basa-basi, Alibaba langsung melancarkan tebasan dari dekat pada Hakuryu. Pertarungan Judar dan Aladin berhenti sejenak karena mereka ingin melihat siapa yang menang. Apakah itu Hakuryu atau Alibaba? Hakuryu terlihat dengan kedua kakinya yang sudah terpotong dan terbakar dari tebasan Alibaba. Tapi sayangnya di saat-saat terakhir, Hakuryu berhasil menancapkan sabitnya mengenai kepala Alibaba. Alibaba yang sudah tidak bernyawa pun jatuh ke tanah. Hakuryu menjelaskan jika tubuh Alibaba saat ini hanyalah cangkang kosong. Ruh Alibaba saat ini terpindahkan ke dimensi lain yang Hakuryu sendiri tidak tahu tempatnya. Pertarungan Aladin dan Judar yang sempat terhenti akhirnya dilanjutkan kembali. Judar lalu menyerap ruh hitam sebanyak-banyaknya dari dunia lain. Aladin cemas jika Judar terus menyerap ruh hitam seperti itu, dia akan menjadi seperti medium saat perang Magnostat sebelumnya. Dalam keadaan terdesak itu, Aladin berhasil menemukan jurus baru bernama Doruf Ashara. Jurus ini menggunakan klon Ugo dari pasir yang menuju Judar sekeras mungkin ke atas. Tidak hanya itu, tinjuan ini juga mengandung gaya tolak gravitasi yang berusaha menjauhkan Judar dari tanah. Judar mencoba untuk melawan dengan sihirnya, tapi dia tidak bisa bertahan melawan dorongan yang dilakukan Aladin. Judar terus-menerus mencoba untuk menggunakan seluruh kekuatannya agar bisa mendorong balik, tapi anehnya dia tidak bisa. Judar heran bagaimana bisa sihir Aladin tidak melemah sama sekali. Hakuryu pun menciptakan tanaman merambat yang menjulang tinggi untuk memegangi Judar. Hakuryu menyarankan Judar untuk mengaktifkan Isolation Barrier agar sihir Aladin menghilang. Tapi Judar tidak punya waktu dan kesempatan untuk mengaktifkan teknik itu. Karena dorongan Aladin yang sangat kuat dan tidak melemah sama sekali, Judar pun terpental keluar angkasa. Aladin memberitahu Hakuryu jika Judar akan terus terdorong dan tidak akan bisa kembali lagi ke dunia ini. Doruf Ashara adalah teknik yang mengubah ketentuan hukum fisika, bahkan Aladin sendiri tidak bisa membatalkan sihirnya. Saat ini hanya teknik itulah yang bisa Aladin gunakan untuk bisa mengalahkan Judar.
Hakuryu juga menjelaskan jika tubuh Alibaba hanya cangkang kosong karena ruhnya sudah tidak ada di dunia ini lagi. Melihat kondisi saat ini, Hakuryu dan Aladin seperti telah kehilangan separuh jiwa mereka. Aladin dan Hakuryu sekarang menjadi tidak lagi berminat untuk melanjutkan pertarungan. Apapun kondisinya, baik itu Aladin yang mati atau Judar yang mati, tubuh Judar tidak akan lagi kembali ke planet ini. Hakuryu menyindir Aladin karena telah menggunakan sihir yang kejam. Aladin hanya tidak memiliki cara lain untuk mengalahkan Judar saat itu. Judar memiliki sihir teleportasi, tapi teleportasinya tidak akan berguna jika dia sendiri berada di luar angkasa. Hakuryu lalu menciptakan 2 kaki palsu dari tanaman Zagan sebagai pengganti kakinya. Aladin bertanya apakah Hakuryu masih akan pergi untuk berperang melawan keluarganya. Hakuryu tetap teguh karena sejak awal tujuannya adalah untuk berperang melawan Koen. Saat ini Hakuryu telah kehilangan Judar dan terpaksa harus menjalankan rencana cadangan. Tiba-tiba seseorang dengan sangat cepat muncul di belakang Hakuryu. Ya, seorang waifu baru muncul. Sosok misterius dari pihak tertentu bersedia membantu Hakuryu untuk berperang melawan Koen dan pasukannya. Aladin menaruh tubuh Alibaba di atas sorban terbangnya. Dia bersiap untuk kembali ke Balbat. Hakuryu bertanya tentang apa yang akan dilakukan Aladin sekarang. Aladin menjawab dia hanya ingin mencegah Dewa Hitam turun lagi ke dunia ini. Seharusnya tujuan Aladin sudah selesai karena Altamen sekarang telah menghilang sejak matinya pemimpin mereka. Para penyihir Altamen juga tidak terlalu kuat karena mereka telah kehilangan kekuatan mereka setelah hancurnya Almatoran. Jumlah besar roh hitam juga sudah menghilang bersamaan dengan hilangnya Judar. Setelah berbincang-bincang dengan Hakuryu, Aladin terbang membawa pulang Alibaba kembali ke Balbat. Aladin melaporkan apa yang telah terjadi pada Koen dan saudara-saudaranya. Kome memperkirakan jika hasil kemenangan mereka telah meningkat karena Judar tidak bersama Hakuryu. 2 jin Hakuryu berspesialis dalam sihir kehidupan. Di pihak mereka yang memiliki spesialis sihir kehidupan adalah jin Phoenix. Yang jelas karena di pihak Koen memiliki 6 jin selain Phoenix. Dengan strateginya, Kome yakin bisa memenangkan perang. Aladin masih berusaha untuk mencegah Koen berperang melawan Hakuryu. Kome menjelaskan bahwa Hakuryu telah mengganggu jalan mereka dan harus disingkirkan. Kome memberitahu Aladin jika Koen dan saudara-saudaranya sungguh ingin menghapuskan segala jenis peperangan dari dunia ini. Perang pada dasarnya timbul karena memaksakan sesuatu yang kau percayai pada orang lain. Contohnya seperti 2 negara yang saling memperebutkan tanah yang mereka klaim sebagai milik mereka. Ataupun 2 pihak berbeda ideologi di mana mereka percaya bahwa ideologi mereka benar sedangkan orang lain salah. Ketika keinginan yang berbeda atau kepercayaan yang bertentangan mulai bentrok, maka peperangan akan terjadi. Karena itu, Koen akan menyatukan dunia menjadi satu bendera dan mengurangi perbedaan sesedikit mungkin, entah itu budaya, bahasa, dan lain-lain. Aladin meyakini jika setiap orang mempunyai tujuan yang baik, tapi sayangnya tidak berakhir dengan hal baik. Setelah itu, Aladin kembali ke ruang pengobatan Alibaba. Olba ingin bergabung dengan pasukan Koen untuk membalas perbuatan yang dilakukan Hakuryu. Tapi Aladin mencegahnya karena Alibaba tidak membenci Hakuryu dan tidak ingin Olba melakukan hal itu. Alibaba mengajak teman-temannya untuk lebih fokus dalam penyembuhan Alibaba. Morgiana memutuskan untuk pergi ke Great Rift mencari Yunan sambil berharap Yunan bisa menemukan cara menyembuhkan Alibaba. Aladin akan menggunakan Solomon Wisdom-nya untuk mencari informasi dengan pergi ke aliran ruh yang membawa ingatan Alibaba. Di aliran ruh, Aladin pergi mencari informasi yang berhubungan dengan jin Belial. Dia mendapatkan penglihatan di mana Ugo sedang berbicara dengan Belial. Ugo memberitahu Belial untuk berhati-hati dalam memilih penakluk dungeon karena sihirnya bisa menyegel jiwa seseorang ke dimensi lain. Belial bertanya kemanakah jiwa itu dipindahkan dan Ugo menjawab dia tidak tahu. Aladin terus-menerus mencari informasi sekecil apapun yang berhubungan dengan keberadaan jiwa Alibaba. Tapi sayangnya dia tidak menemukan petunjuk sekecil apapun. Aladin sampai kehabisan tenaga dan roboh karena terus menggunakan kekuatannya. Saat ini dalam tubuh Alibaba tidak ada ruhnya dan jika dibiarkan terus seperti ini maka aktivitas biologis di dalam tubuhnya akan berhenti dan Alibaba akan mati. Aladin teringat akan kenangannya saat selalu bersama dengan Alibaba. Dia menangis karena tidak bisa melakukan apa-apa lagi untuk bisa menyelamatkan Alibaba. Oke, sekian dulu alur cerita manga Magi The Labyrinth of Magic lanjutan anime part 5. Video selanjutnya akan menceritakan pertempuran antara pasukan Hakuryu yang melawan pasukan Koen. Nantikan aja video Magi gue berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini.
Sampai jumpa.